Turun pikir di mana kita bisa ngerumpi, tapi tetap sambil mikir ya. Buat kalian yang pertama kali datang ke channel ini, welcome ya. Perkenalkan, nama aku Jessica. Jadi di channel ini kita akan membahas soal isu-isu yang menjadi keresahan ataupun menjadi pembicaraan dari masyarakat banyak, atau bahkan mungkin udah menjadi opini publik. Nah, kita akan bahas tuntas di sini dari mungkin sisi yang berbeda, ataupun kita akan membahas dengan lebih detail lagi. Jadi buat kalian yang suka dengan channel ini, boleh klik subscribe ya untuk mendukung aku bikin video-video selanjutnya. Kali ini kita akan bahas salah satu tokoh yang lagi viral banget di media sosial. Tokoh ini pertama kali viral itu adalah di Twitter, yaitu yang bernama Yudo Andreawan. Jadi Yudo Andreawan ini dia itu viral setelah membuat keonaran di stasiun kereta Manggarai. Kalian udah tahu ceritanya belum? Jadi si Yudo Andreawan ini dia itu membuat keonaran di stasiun Manggarai, bahkan sampai melakukan kekerasan. Akhirnya karena satu kasus ini, kasus dari Yudo Andreawan ini diungkap nih satu persatu, ternyata dikumpulin sama netizen. Itu ada banyak kasus dia yang lain yang sempat terjadi tapi nggak viral ternyata. Jadi paling enggak nih ya, sampai video ini dibuat ada 17 kasus yang sudah berhasil dikumpulkan oleh netizen dan dibawa ke kepolisian. Saat ini sih Yudo Andreawannya sih udah ditangkap polisi ya, tapi kan dia itu punya gangguan mental, dia itu ODGJ. Jadinya ini masih belum tahu nih proses hukumnya, apakah dia bisa dipenjara atau dia akan menerima perawatan dari kepolisian. Nah, aku akan sebutkan 17 kasus Yudo Andreawan yang sudah berhasil dikumpulkan oleh para netizen yang terhormat. Yang pertama yaitu kasus yang paling viral ini, yang akhirnya membawa kasus dia naik ke permukaan, yaitu kasus ia berbuat keonaran di stasiun kereta Manggarai. Lalu yang kedua yaitu adalah dia mengamuk di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan bahkan memaki atau menghina salah satu profesornya. Jadi Yudo Andreawan ini memang seorang yang terdaftar sebagai mahasiswa S2 Fakultas Hukum di Universitas Indonesia, tapi saat ini statusnya adalah sedang dicutikan. Yes, dicutikan. Jadi ini agak berbeda sama ngambil cuti sendiri. Jadi Yudo Andreawan ini disarankan untuk cuti oleh universitasnya karena gangguan mental yang dialami tadi. Jadi dinilai bahwa Yudo Andreawan ini tidak dapat mengikuti pelajaran yang dilakukan di Fakultas Hukum ini, atau juga beresiko untuk membuat keonaran dan membuat mahasiswa lain menjadi tidak nyaman atau terganggu karena hal-hal yang dilakukan sama Yudo Andreawan ini. Jadi sebenarnya Yudo Andreawan ini pun sudah mendapat bantuan untuk dirawat oleh Fakultas Psikologis di Universitas Indonesia. Tapi karena memang mungkin masih belum terhandle dengan baik, akhirnya apalagi Yudo ini dinyatakan harus cuti, akhirnya ini tidak dilanjutkan lagi untuk pengobatan dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang diberikan oleh kampusnya. Lalu kasus ketiga Yudo Andreawan yang berhasil terdaftar adalah ia dengan sengaja menabrakkan mobilnya ke trotoar di BSD. Lalu kasus yang keempat ini cukup menarik nih, mungkin akan agak panjang aku ngejelasinnya. Kasus yang keempat ya adalah mengobrak-abrik atau merusak klinik dokter gigi Paras. Nah, jadi setelah dicek nih di Instagramnya si Yudo Andreawan ini, ternyata dia itu obsesif banget sama dokter gigi Paras. Dia memang katanya sih pernah bertemu sama si dokter gigi Paras, tapi kalau dari pengakuan dokter gigi Paras ini, dia ini tidak mengenal Yudo Andreawan. Tapi mungkin mereka pernah ketemu dan Yudo Andreawan ini jatuh cinta sama si dokter Paras. Bahkan jatuh cinta ini sampai lebih ke arah obsesif, dimana kalau dilihat nih ya Instagramnya itu penuh sama video-video dokter Paras. Bahkan dia mengaku akan segera menikah dengan dokter Paras. Dia bilang mungkin dokter Paras itu lagi nungguin dia selesai S2, atau mungkin dokter Paras itu lagi menunggu dia menyelesaikan pengobatannya karena dia mengalami mental disorder. Dan masih banyak lagi, bahwa dia bahkan memberikan screenshot bahwa dia itu chattingan sama si dokter Paras. Tapi kalau menurut dokter Paras, chattingan ini tidak pernah terjadi.
Bahkan ya, kenapa dia sampai ngobrak-abrik klinik dokter gigi Paras ini, itu adalah karena dia datang ke klinik itu untuk mendapatkan nomor HP dari dokter gigi Paras. Tapi nggak dikasih dong, orang nggak kenal. Dan karena nggak dikasih ini, akhirnya dia mengamuk. Dia rusak lah itu kliniknya, dia obrak-abrik sampai benar-benar berantakan. Itu kasus yang keempat. Lalu kasus yang kelima, itu adalah dia rusuh di counter handphone Oppo. Kasus yang keenam, dia juga mengamuk di stasiun kereta. Tapi yang viral kan di stasiun kereta Manggarai. Nah, yang nggak viral ini, dia mengamuk di stasiun kereta Sudirman. Itu yang keenam. Lalu yang ketujuh, dia menghisap vape atau rokok elektronik itu di kereta Gaya Baru Gubeng ke arah Jatinegara. Lalu kasus yang selanjutnya, yang kedelapan, adalah ia mengamuk dan meludahi security di mall. Dan kalau lihat di videonya nih ya, security ini bahkan sampai nampol si Yudo Andriawan ini, kayak plak, kenceng banget, garing banget lah suaranya. Itu banyak netizen yang senang juga dengan video itu. Lalu kita lanjut ke kasus yang ke-9 ya, mengklakson-klakson mobil showroom yang ada di mall. Jadi kalian tahu kan, di mall itu kadang ada pameran-pameran mobil yang di mobil baru, misalnya Mitsubishi baru ngeluarin mobil baru, lalu dia taruh di mall, anggaplah di mall Casablanca. Lalu di dalam mobil itu, mobil yang ada di dalam mall itu yang lagi dipajang, diklakson-klakson sampai berisik banget sama si Yudo Andriawan ini. Lalu kita masuk ke kasus ke-10. Ia menggunakan jasa ojol atau ojek online, tapi pas udah sampai dia nggak mau bayar, malah ngamuk pas disuruh bayar. Nah kan, kasihan kan ojolnya. Lalu kasus yang ke-11 adalah ia menghina kepolisian Bontang saat ditangkap. Jadi kalau di kantor polisi tuh, tapi dia hina-hina, dia maki-maki gitu polisinya. Lalu kasus yang ke-12 adalah sama urusan sama polisi. Dia ini ngamuk-ngamuk sama polisi dan ngaku kalau dia itu pengacara, padahal kan dia bukan pengacara ya, masih mahasiswa S2 hukum. Tapi dia ini ngamuk ke polisi dan ngaku-ngaku pengacara. Lucunya adalah karena dia nggak mau bayar hotel. Jadi dia pengen di hotel tapi dia nggak mau bayar. Terus itu didatengin polisi, dia malah marah-marah ke polisinya dan bilang kalau dia itu pengacara. Tapi ya tetap aja dong, namanya orang mau nginep yang mesti bayar. Lalu kita masuk ke kasus selanjutnya. Kasus ke-13 adalah ia mengamuk di restoran cepat saji KFC. Ini juga ada rekaman videonya. Lalu kasus ke-14 adalah ia menghina security berdasarkan SARA, yaitu orang timur. Ini terjadi di Mall Ambassador. Itu adalah kasusnya yang ke-14. Lalu kita lanjut kasus ke-15. Kasus ke-15 adalah ia nggak terima diklakson sama orang. Jadi pas ada orang klakson dia di jalan, dia nggak terima, dia geprak gitu mobil. Ini kejadian ada di Senayan City. Lalu kita masuk ke kasus ke-16 adalah dia mengamuk di Uniqlo Mall Grand Indonesia. Ini katanya sih terjadi karena antrian. Bahkan ya sampai ia di blacklist sama Mall Grand Indonesia karena menciptakan keonaran tersebut. Lalu kita masuk ke kasus ke-17, satu kasus terakhir yang berhasil dikumpulkan oleh netizen hingga saat video ini dibuat. Kasus ke-17 adalah ia berantem sama sesama member gym karena rebutan alat gym. Ya kalau misalnya nggak mau rebutan atau gantian pakai alat gym, jangan nge-gym di tempat umum. Bikin gym aja sendiri, pakai semen kayak gitu, dibikin barbel di semen, atau ya pakai alat-alat yang ada di rumah aja supaya nggak perlu antri pakai alat di gym. Itu saran aku buat Bapak Yudo Andriawan. Tapi kan saat ini Bapak Yudo Andriawannya lagi diamankan sama kepolisian, jadi maybe dia nggak akan nonton video ini juga. Nah, kita akan membahas soal Yudo Andriawan ini karena memang dia menyatakan dirinya dan terbukti bahwa dia itu mengalami gangguan mental yang disebut mental disorder. Jadi mental disorder ini adalah kelainan ataupun gangguan kejiwaan yang dialami oleh seseorang sehingga terjadi perubahan pola pikir dan emosi yang sangat signifikan kepada penderitanya. Yudo Andriawan ini sebenarnya sudah dirujuk untuk melakukan pengobatan baik oleh kampusnya ataupun oleh pihak keluarga, karena dia itu sudah menunjukkan gejala-gejala mental disorders yang cukup parah. Nah, gejala-gejala mental disorders itu apa sih? Paling nggak ada beberapa gejala mental disorders yang paling umum terjadi atau yang paling mudah
lihatlah seperti itu. Yang pertama adalah sering merasa sedih. Yang kedua adalah kehilangan kemampuan berkonsentrasi. Yang ketiga adalah ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan. Yang keempat adalah perubahan mood atau emosi yang sangat drastis. Yang kelima adalah mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Yang keenam adalah berdelusi dan berhalusinasi. Yang ketujuh adalah kehilangan kemampuan untuk memahami situasi dan orang-orang di sekitar. Yang kedelapan adalah mengalami perubahan pola makan. Yang kesembilan adalah perubahan pada gairah atau dorongan seksual. Yang kesepuluh, bisa marah berlebihan, bahkan rentan melakukan kekerasan. Yang kesebelas, kerap merasa putus asa. Dan yang kedua-belas adalah seringkali berpikir untuk bunuh diri. Itu adalah ciri-ciri dari mental disorders, yang mana Yudo Andriawan ini sudah menunjukkan gejala-gejala itu dan bahkan bisa diidentifikasi dengan mudah oleh orang-orang di sekitarnya. Sebenarnya kan seperti yang tadi bilang, Yudo Andriawan ini sudah dirujuk untuk melakukan pengobatan, karena mental disorders ini bisa ditekan dengan pengobatan dan terapi. Jadi memang ODGJ ini atau gangguan mental cenderung lebih banyak yang tidak bisa disembuhkan, tapi sebenarnya bisa di-manage atau bisa dikelola. Salah satunya adalah dengan obat. Jadi gunanya obat itu pada penderita-penderita ODGJ adalah fungsinya untuk menekan atau mungkin bisa juga menambah suatu hormon supaya otaknya ini bisa lebih seimbang. Jadi otaknya ini bisa berfungsi selayaknya orang normal. Lalu di satu sisi juga harus melakukan terapi. Terapi ini adalah gunanya supaya orang tersebut bisa lebih mengendalikan emosinya. Dan Yudo Andriawan ini walaupun udah melakukan kedua hal tersebut, tapi ternyata dia itu juga nggak rutin ya, katanya sering bolos dan nggak mau minum obatnya. Makanya akhirnya emosinya ini nggak stabil dan mudah sekali tersulut. Jadi dia ini nggak bisa mengendalikan emosinya atau dirinya sendiri. Lalu banyak juga nih yang nanya, terus keluarganya kemana? Kan udah tahu nih kalau misalnya Yudo ini adalah seorang ODGJ, kok dibiarin aja berkeliaran sendirian? Kalau dari pihak keluarga itu bilangnya bahwa Yudo ini sebenarnya udah dewasa dan dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tapi tentu aja masyarakat kurang setuju sama pendapat dari keluarga Yudo ini. Secara kan Yudo itu emang penderita ODGJ. Bahkan kalau secara hukum pun dia ini adalah orang yang dibawa pengakuan atau tidak bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kok keluarga langsung bilang, kan dia sudah dewasa, kita udah bertanggung jawab atas hidup masing-masing. Kurang lebih seperti itu yang dikatakan oleh keluarganya. Tapi di satu sisi kita juga nggak bisa nyalahin keluarganya nih. Kenapa? Bayangin jadi keluarganya Yudo Andriawan ini. Karena kan Yudo Andriawan ini memang udah dinyatakan ODGJ ya. Dan ODGJ ini seperti yang tadi bilang, dia ini bisa mudah marah, bahkan melakukan kekerasan. Dia bisa melakukan kekerasan kepada siapapun. Orang yang kenal aja dia bisa semarah itu, apalagi orang terdekat. Nah ini kan ada resiko dia itu bisa bikin keluarganya itu langsung lewat aja. Kalau misalnya keluarganya berani memaksakan dia untuk minum obat atau ke dokter, itu kan bisa ada kemungkinan kalau dia bakal bertindak yang sangat jauh berlebihan dan bahkan bisa menghilangkan nyawa seseorang. Jadi memang ada resikonya juga kalau misalnya keluarga maksain si Yudo Andriawan ini. Ada yang bilang juga nih, kalau gitu kalau udah nggak bisa tanganin keluarga, dibawa dong ke RSJ. Kalian perlu tahu juga nih, RSJ itu nggak gratis ya. RSJ itu ada biayanya. Jadi mungkin keluarga keberatan untuk membawa Yudo perawatan ke RSJ. Makanya akhirnya Yudo itu berakhir berkeliaran di jalan begitu aja. Memang itu merugikan orang banyak, masyarakat. Akhirnya kan Yudo kan menimbulkan keonaran. Tapi satu sisi aku juga cukup mengerti sih sama keluarganya. Keluarga pasti punya pertimbangan lain kenapa sampai akhirnya Yudo ini udah nggak bisa ditangani lagi sama keluarga. Tapi mereka juga mungkin belum mampu atau belum bisa membawa Yudo untuk melakukan perawatan atau tinggal di rumah sakit jiwa aja. Itu pendapat aku. Nah, kalau pendapat kalian gimana nih soal kasus Yudo Andriawan ini? Aku pengen tahu juga tanggapan kalian soal kasus yang viral di Twitter ini. Thank you for watching ya, dan nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe untuk dukung aku bikin video-video selanjutnya. And see ya!